Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Voice Channel, dan untuk kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan cara mengukur atau memotong bagian pair clip kecil. Ini saya menggunakan pair clip KJ dan saya akan memotongnya agar saat terjadi angkatan dari pair clip itu sendiri tidak akan bertabrakan ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Kita pasang dulu dudukan dari pair clip kecilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan ukur dengan klep itu sendiri antara bagian klep in dengan klep X. Nah, caranya kita ukur dari ujung batang klep kepada dudukan pair klep itu ya, dan untuk ukurannya 23,36 mili. Dan selanjutnya kita ukur kepada bagian pair klep KJ ini ya teman-teman. Dan untuk penggunaan pair klep KJ ini bisa dipadukan dengan pair klep standar. Dengan ukuran Nokonas customnya untuk angkatan liftnya itu sekitar 8 mili lebih ya teman-teman, atau di bawah 8,5 bisa menggunakan pair klep standar dengan dipadukan dengan pair klep kecil KJ ini ya guys. Nah, selanjutnya kita potong menggunakan gerinda saja seperti ini dengan pengukuran tadi 23,36 mili. Dan selanjutnya kita ratakan bagian dari permukaan pair klep kecil KJ ini ya guys, atau pair klep inner KJ. Dan selanjutnya kita pasang pada bagian head silindernya. Lanjut kita pasang bagian retainer atau dudukan kuku klep ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk dudukan kuku klep sudah saya modifikasi juga dan sudah saya peringan agar beban kerja dari pair clip itu sendiri lebih ringan dan tidak akan terjadi floating ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan menggunakan ukuran klep X ya teman-teman. Nah, klep X nya kita ukur dulu seperti yang kita ukur pada bagian klep in. Dan untuk bagian klep X ini terukur 25 dan kita akan memotongnya dengan ukuran itu ya teman-teman. Nah, berarti untuk salah satu dari kedua pair klep inner KJ ini bisa berubah-ubah ya ukurannya. Untuk cara potongnya kita harus mengukurnya terlebih dahulu antara batang klep in dengan batang klep X ya. Nah, selanjutnya kita potong kembali menggunakan gerinda seperti itu agar tingkat keakuratan dari hasil pengukuran tadi itu lebih tepat dan lebih efisien ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita gerinda bagian dari ujungnya agar tidak tajam ya. Dan untuk bagian tajam itu tidak direkomendasikan. Selanjutnya kita ukur dan ini telah sesuai ya teman-teman. Nah, lanjut kita pasang kepada bagian klep X ya. Setelah tadi dipasang klep innya dengan pengukuran 23, dan untuk bagian klep X ini sedikit lebih panjang ya. Nah, kita harus mengukur seperti ini ya guys, agar proses terjadinya bekerja Nokonas itu sendiri ini tidak akan saling bertabrakan ya antara batang klepnya. Dan selanjutnya kita pasang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita pasang bagian sim klep ya. Ini untuk menghindari terjadinya gejala jeber ya pada batang klepnya. Untuk penggunaan racing sebaiknya dipasang sim klep seperti itu ya. Apalagi kalau angkatan dari Nokonasnya itu lift klepnya bisa mencapai 9 mili, disarankan menggunakan sim klep seperti itu. Lanjut kita setel sampai benar-benar rapat ya, agar kita mengetahui posisi pair klepnya apakah mentok atau enggak. Bisa kita ketahui dengan menggunakan alat ini ya teman-teman. Nah, seperti ini alat ininya juga saya buat dari besi, lalu kita las-las seperti itu dan lanjut kita cek ya. Setelah pengecekan dari bagian klepnya, nah seperti ini, kita tekan menggunakan Nokonas itu sendiri, kita putar. Nah, lanjut kita
sambil kita pantau bagian pair clamp innernya apakah mentok atau enggak. Nah seperti ini ya. Lalu kita tekan-tekan ya teman-teman bagian rocker armnya apakah mentok atau enggak, bisa kita ketahui dengan cara seperti ini ya guys. Nah selanjutnya untuk bagian klep inner dari pair clamp KJ ini kita cek juga pada bagian klep innya ya teman-teman. Nah seperti ini, sama seperti klep X tadi, kita tekan sampai lift angkatan tertinggi. Selanjutnya kita tekan rocker armnya apakah terjadi clearance atau enggak, bisa kita ketahui dengan teliti ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah sampai benar-benar harus teliti ya untuk pengerjaan ini agar menghindarinya terjadi jebol mesin ya. Dan untuk penggunaan pair clamp inner KJ ini disarankan sekali lagi di bawah angka lift clampnya, di bawah angka 8,5 mili ya, atau di bawah 8 mili. Nah selanjutnya kita cek kembali. Nah seperti ini ada clearance ya, ada celah antara batang pair clamp inner KJ nya. Nah disarankan harus ada celah ya, karena saat mesin bekerja dengan RPM tinggi tidak akan saling bertabrakan antara batang pair clamp tersebut ya teman-teman. Nah saya cek kembali, ini masih dalam pengecekan ya, karena harus teliti dalam proses ini agar tingkat keakuratan yang tadi kita potong itu lebih optimal dan tenaga pun tersalur dengan sempurna ya kepada mesin itu sendiri. Nah dengan penggunaan pair clamp inner KJ ini bisa kita aplikasi di motor Beat ataupun motor-motor Matic lainnya ya. Dan saya telah menggunakan metode ini sudah lama ya teman-teman, sudah bertahun-tahun, hampir 8 tahun saya menggunakan metode menggunakan pair clamp inner KJ ini. Dan ini benar-benar sangat membantu perolehan tenaga ya. Disarankan untuk penggunaan camshaft yang tidak terlalu tinggi, jangan sekali-kali menggunakan pair clamp yang keras, terlalu keras ya, karena itu akan menimbulkan beban kerja atau beban putar pada mesin itu sendiri menjadi lebih berat untuk penggunaan pair clamp yang terlalu keras ya, dan itu tidak disarankan oleh Voice Channel ya teman-teman. Dan untuk penggunaan aplikasi pair clamp inner KJ ini harus noken asnya atau camshaftnya bobotannya harus bagus ya teman-teman, dan bisa diaplikasi dengan metode seperti ini. Dengan begitu beban kerja atau beban putar pada mesin itu sendiri akan lebih ringan, dan untuk perolehan tenaga pun akan digapai dengan mudah ya, tidak seperti pair clamp yang terlalu keras seperti Swedia ataupun Jepang. Nah untuk video tutorialnya seperti itu aja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Dan untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe. Terima kasih. Sebelumnya salam racing dari Voice Channel. Mantap.